Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Zulkarnain Abdurrahman MA, dan yang saya sayangi karena Allah Ta'ala, teman-teman sekalian. Wahai saudara yang saya hormati, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian untuk membayangkan sebuah pemandangan. Bayangkan, ada dua orang mendirikan masjid mewah di tempat terpencil. Masjidnya begitu indah, penuh ukiran dan luas sekali. Tapi kemudian kita tahu bahwa salah satu dari mereka membangun masjid itu hanya untuk dipuji orang. Yang lain melakukannya ikhlas karena Allah Ta'ala. Kira-kira masjid siapa yang lebih bernilai di mata Allah? Inilah yang kita akan bahas pada hari ini, tentang hadis pertama dalam Arba'in Nawawi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawaa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw amra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma haza ilaihi. Artinya, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Namun, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dia nikahinya, maka hijrahnya hanya untuk apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan hanya sekadar nasihat, tapi ia adalah prinsip utama dalam Islam. Segala amal yang kita lakukan akan tergantung pada niatnya. Niat itu seperti fondasi bangunan. Kalau fondasinya rapuh, sehebat apapun bangunannya, ia akan runtuh. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberikan contoh tentang hijrah, di mana di zaman Nabi, hijrah dari Makkah ke Madinah adalah perintah yang besar yang membutuhkan pengorbanan. Tapi Rasulullah mengingatkannya, hijrahnya itu hanya bernilai pahala jika niatnya karena Allah dan Rasulnya. Kalau seorang hijrahnya karena dunia atau urusan pribadi, maka ia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Seperti pada kisah Muhajir Ummu Qais. Dahulu kala ada sebuah kisah nyata di zaman Nabi. Ada seorang laki-laki yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi hijrahnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lelaki ini hijrah karena ingin menikahi seorang wanita bernama Ummu Qais. Rasulullah tahu hal ini dan menjadikan kisahnya sebagai pelajaran penting. Niat menentukan nilai amal. Lelaki ini kemudian dikenal sebagai Muhajir Ummu Qais. Hijrahnya hanya untuk menikahi wanita, bukan karena Allah. Dan yang kedua ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita juga bisa belajar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika menjadi khalifah, Umar sering bangun di malam hari dan menangis. Salah satu doanya adalah, "Ya Allah, aku takut kalau amal-amalku ini bukan karenamu." Sebagai pemimpin, Umar punya kesempatan untuk dipuji dan disanjung. Tetapi ia selalu khawatir bahwa pujian manusia akan merusak niatnya. Umar adalah contoh nyata bagaimana seorang mukmin sejati terus menjaga niatnya agar tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada tips meluruskan niat.
Yang pertama, selalu periksa niat di awal. Sebelum melakukan sesuatu, tanya diri sendiri, kenapa aku melakukan ini? Misalnya, kalau kita bersedekah, niatkan untuk membantu sesama dan mencari ridho karena Allah, bukan sekedar ingin dilihat orang. Yang kedua, jaga niat di tengah perjalanan. Kadang, niat bisa berubah di tengah jalan. Misalnya, awalnya kita belajar karena ingin ilmu, tapi di tengah jalan kita malah menjadi sombong. Yang ketiga, ada berdoa agar tetap ikhlas. Rasulullah SAW sering berdoa, "Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari riya dan luruskanlah niatku." Para hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini mengajarkan kita bahwa niat adalah inti dari setiap amal. Kalau niat kita karena Allah, insya Allah amal kita akan diterima. Tapi kalau niat kita hanya untuk dunia, maka itulah yang kita dapatkan. Dalam hidup ini, mari kita jadikan niat ikhlas sebagai kompas. Apapun yang kita lakukan, baik itu bekerja, belajar, atau membantu orang lain, niatkan semua karena Allah. Karena Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, sekecil apapun niat kita. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai hari ini memperbaiki niat kita dalam setiap langkah kita. Jika niat kita sudah lurus, maka Allah akan memberkahi setiap amal kita, sekecil apapun itu. Mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan apapun dalam beribadah kepadanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang ikhlas dalam niat dan amal. Mari kita mulai langkah-langkah kecil dari sekarang, dan jangan pernah lupa bahwa Allah selalu melihat hati kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.